Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada pagi yang mendung ini semoga anak-anak juga sudah bangun pagi, mandi, dan sarapan lalu mempersiapkan materi-materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Dan jangan lupa untuk tetap mempelajarinya dan selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tema 8. Keselamatan di rumah dan perjalanan. Kita masih di subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang ke-6 ya. Ini adalah pembelajaran terakhir dari subtema 2. Dalam pembelajaran yang ke-6 ini kita mempelajari bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Ayo kita bahas sama-sama. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya kata tanya. Pada kalimat tanya terdapat kata tanya, ada 7 kata tanya. Siapa, kapan, mengapa, di mana, apa, berapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah kata tanya ya. Lalu contohnya, bagaimana keadaan keluargamu, Bayu? Siapa nama adikmu? Nah, ini adalah contoh kata tanya yang dibuat dalam kalimat ya. Nah, dalam kita membuat kalimat tanya jangan lupa untuk ini ya, menulis tanda tanyanya. Nih, bahwa kita menanyakan. Dan juga kata tanya selalu diletakkan pada awal-awal kalimat. Nah, kata tanya ini memang perlu kita hafalkan ya supaya kita enak. Dan selalu ingat saat kita menanyakan orang. Nah, kita lihat dan bagaimana penggunaannya kita harus perhatikan ya. Nah, ini kata tanyanya harus dihafal ya. Sekarang pelajaran PPKN bersatu dalam keberagaman. Indonesia memiliki berbagai keberagaman. Keberagaman agama, suku, bahasa, daerah, dan budaya. Kita harus bersatu dalam keberagaman tersebut. Bersatu dalam keberagaman dapat menciptakan kerukunan. Nah, ini ya keberagaman yang ada di lingkungan kita. Nah, Indonesia ini memiliki keberagaman yang begitu banyak ya. Seperti bahasa, suku. Nah, kalau agama itu yang kita ketahui yang ada di Indonesia dan diakui oleh pemerintah adalah ada 6. Seperti agama Islam, agama Katolik, agama Kristen Protestan, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sedangkan suku, bahasa, dan budaya itu banyak. Ya. Nah, ini juga perlu kita pelajari supaya kita tahu bahwa Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman, perbedaan. Nah, anak bisa perhatikan di lingkungan rumahmu, keberagaman apa yang ada. Nah, tentu kalau kita perhatikan di tempat kita tinggal, di Pontianak ini ya khususnya. Nah, di komplek kita terdiri dari berbagai suku biasanya ya. Ada yang berbeda bahasa, agama, nah sangat beragam. Sekarang pelajaran matematika dengan materinya menghitung lamanya waktu. Bobby bermain sepak bola bersama teman-temannya. Mereka bermain sepak bola pukul 8.30. Mereka selesai bermain pukul 10. Artinya mereka bermain selama 1 jam 30 menit.
1 jam 30 menit sama dengan 90 menit. Nah, kita lihat ya. Kita kalau sebelum COVID, biasanya kan kita olahraga tuh jadi dari pagi selama 2 jam ya. Kita bermain di halaman rumah. Ada yang lomba, ada yang bermain sepak bola, ada yang tarik tambang, ada yang bermain bulu tangkis. Nah, anak-anak bisa hitung. Kita mulai berolahraga pada pukul 7 dan selesai pada pukul berapa? 8.30. Nah, kita selesainya itu jam 8.30. Jadi kita bermain selama berapa jam? 1 jam setengah. Dan di sini ada 5 soal ya, anak-anak kerjakan ya. Kerjakan mandiri di rumah, tidak perlu dikumpulkan ya. Nomor 1, sebutkan 7 kata tanya. Nah, anak-anak sebutkan, hafalkan ya. Lalu nomor 2, pukul 13.00 sama dengan pukul ... siang. Nomor 3, sebutkan suku-suku yang ada di Kalimantan Barat. Nah, suku-suku yang ada di Kalimantan Barat yang anak-anak ketahui itu apa saja. Lalu nomor 4, kerukunan dapat menciptakan ... Nomor 5, tuliskan contoh kerukunan yang ada di lingkungan rumahmu. Anak sebutkan contoh kerukunan yang ada di lingkungan rumahmu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.